Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Thayyib ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Ayyuhal ikhfa fillah, tulab santri kelas 7 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita terkait dengan mata pelajaran An-Nahwu. Baik, untuk para santri kelas 7 MGW Putra, sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan kalian buka terlebih dahulu bukunya, yaitu di halaman 40, di halaman 54. Temanya adalah Anwa'ul I'rab, yaitu jenis-jenis i'rab pada isim. Sebelumnya kita pernah membahas terkait dengan apa itu isim mu'rab, apa itu isim mabni ya, di pertemuan-pertemuan yang lalu yang sudah kita baca dan kita bahas bersama ya. Dan pula di pokok judul ya, kita membaca jenis-jenis isim ditinjau dari bisa berubah atau tidaknya harokat pada huruf terakhir ya. Dari pengertian ini terbagi menjadi dua. Ada isim mu'rab yang huruf terakhirnya bisa berubah, maksudnya harokat huruf terakhirnya bisa berubah. Dan juga isim mabni yang harokat di huruf akhirnya tidak berubah. Nah, materi kita kelanjutan dari induk bab di atas, isim mu'rab ya. Bagaimana kita bisa mengetahui atau membaca misalnya kata rojulun, seorang laki-laki, bisa dibaca rojulun, bisa dibaca rojulan dan rojulin, tapi dari apa? Harokatnya ya. Nanti insya Allah sebagai kata pengantar ya, sebagai mukaddimah yang nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas jenjang lebih atas atau jenjang di kelas KMI ya. Di sini kita hanya mempelajari sebatas mukaddimahnya saja. Ya, baik. Jenis-jenis i'rab pada isim ada 3 ya. Sebagaimana kita tahu, kita tadi Ustaz membawakan contoh kata rojulun. Rojulun itu harokatnya dhammah tanwin, rojulan lan fathah tanwin, dan rojulin lin kasroh tanwin ya. I'rab itu atau perubahan harokat di huruf akhir dari setiap isim, nah kita menganalisanya, membahasnya dari situ ya, dari harokat syakal. Di sini ada 3 macam jenis i'rab: ar-rafa, an-nasbu, al-jarru. Ar-rafa, an-nasbu, al-jarru. Mudahnya biar kalian memiliki gambaran ya di benak kalian, ar-rafa itu dhammah atau dhammah tanwin. Ini bahasa mudahnya ya. Ar-rafa dhammah atau dhammah tanwin. Silahkan ditambahi keterangan. An-nasbu fathah tanwin atau fathah fathah tanwin. Kemudian al-jarru, nama lainnya al-khafdu, kasroh atau kasroh tanwin. Nanti akan ada contohnya ya, akan kita pelajari. Tapi di sini gambarannya seperti tadi, rojulun, atau rojulu itu rafa. Tandanya soalnya dhammah atau dhammah tanwin. Rojulan, lan fathah tanwin, au rojula fathah. Rojulin, lin kasroh tanwin atau kasroh saja ya. Maka harokat yang tadi itu yang berubah dari yang awalnya itu dhammah menjadi fathah menjadi kasroh, dalam ilmu i'rab disebut dengan ar-rafa, an-nasab, al-jar. Kemudian isimnya dari rafa disebut dengan al-marfu'. Isimnya itu marfu', tapi harokatnya syakalnya rafa. Ya, saya ulang, isimnya dari harokat tersebut disebut marfu'. Isim dari harokat nasab disebut mansub. Sedangkan isim dari harokat jar atau al-khafdu disebut dengan al-majrur. Jadi harokatnya atau syakalnya yang kita biasa membaca dhammah atau dhammah tanwin itu rafa. Fathah atau fathah tanwin itu nasab. Kasrah atau kasrah tanwin itu jar atau al-khafad. Tetapi isimnya, namanya atau kata bendanya disebut dengan al-marfu. Kalau yang rafa, al-mansub kalau yang nasab, al-majrur kalau yang al-jar ya. Kemudian di bawah ada catatan,
Status-status yang mempengaruhi marfu, mansub, majrurnya suatu isim akan diketahui seiring dengan pelajaran nahwu ini insyaallah taala. Jadi di sini hanya sebatas gambaran ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya di sini ya. Ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Rajulun dia apa? Marfu. Rajulan dia apa? Mansub. Rajulin dia apa? Majrur. Nanti tandanya sebagaimana yang kita baca tadi. Kalau marfu berarti dia apa? Rafa, yaitu dhammah tanwin. Kalau dia nasab atau mansub berarti dia nasab, yaitu fathah tanwin. Kalau dia majrur berarti dia jar atau al-khafat. Di sini tandanya adalah kasroh tanwin ya. Seperti ini dulu materi kita, insya Allah akan kita ketahui ya. Tapi kita bertahap. Di pertemuan berikutnya di halaman 55 contohnya seperti ini. Boleh kalian lihat dulu gambarannya ya. Sebagaimana yang Ustadz sampaikan, marfu, mansub, majrur itu isimnya, kata bendanya atau namanya. Tetapi kalau yang langsung contohnya ini, rojulun berubah menjadi rojulan, berubah menjadi rojulin, nah itu harokatnya atau syakalnya. Seperti itu ya. Karena ini sangat tabelnya itu lumayan panjang, membutuhkan pembahasan, maka Ustadz sengaja pisahkan biar kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi inti dari materi kita masih terkait dengan isim terbagi menjadi dua, bisa berubah atau tidaknya harokat akhir suatu isim. Ada i'rab atau isim mu'rab dan ada isim mabni. Nah, kita di pembahasan yang isim mu'rabnya tapi di bagian jenis ya. Pembagian macam-macam, yaitu anwa'ul i'rab. Seperti itu ya. Berarti silahkan nanti ditambahi yang rafa, nasab, al-jar atau al-khafat itu terkait atau berhubungan erat dengan yang namanya harokat atau syakal ya. Entah itu dhammah, entah itu fathah, entah itu kasrah atau dhammah tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin. Tetapi yang kedua ini al-marfu, al-mansub, al-majrur itu terkait dengan isim. Silahkan dikasih keterangan. Seperti itu dulu ya. Baik. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti kita bertahap. Kalau misalnya ada yang belum bisa dipahami, silahkan segera disampaikan ke Ustadz. Boleh langsung dikirim lewat WA ataupun ditulis di kolom komentar. Aku qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.